Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kehadirat Allah, Zat yang Maha Ghafur, yang senantiasa memberikan limpahan dan curahan nikmat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, menjadikan diri kita diri yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba kaum mukminin, kaum muslimin yang selalu tunduk patuh terhadap Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi umat yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Dan ketika kita menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Hadirin jamaah yang sama-sama mengharap ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kesempatan kepada kita hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan keberkahan kepada kita di dunia ini. Marilah kita untuk selalu senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan iman yang telah Allah berikan, dengan hidayah yang telah Allah amanahkan, mudah-mudahan kita termasuk umat yang mampu menjalankan aktivitas rutinitasnya tiada lain itu adalah mengundang rindu dan cintanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan ketundukpatuhan kita kepada Allah dan Rasulnya, pengabdian kita, ibadah kita kepada Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan ini menjadi salah satu bukti bahwasannya kita akan diangkat harkat martabatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menjadi hamba-hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La
Gema takbir dari tadi malam begitu menggema di alam semesta ini. Kita semuanya sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kesempatan kita. Allah masih memberikan kepada kita kemampuan untuk melaksanakan ibadah. Ketika orang-orang kaum mukminin, kaum muslimin yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah haji, kita yang belum sempat mampu untuk melaksanakan ibadah haji, belum diundang dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah haji, maka bersyukur pula kita pada hari ini mampu melaksanakan salat di Idul Adha ini. Mudah-mudahan salat Idul Adha ini menjadi bekal kita, menjadi saksi bagi kita bahwasannya kita adalah umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berharap mendapatkan ridho di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah di Idul Adha yang sama-sama mengharap ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ada nilai-nilai yang terkandung sebagaimana dalam Al-Qur'an bahwasannya dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai ayat 111 Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita bagaimana seorang nabi dan rasul dan juga anaknya yang begitu salehah dan begitu saleh memberikan kepada kita pandangan bahwasannya kita adalah manusia yang harus mencontoh tauladan terbaik baginda Nabi Muhammad dan juga Nabiullah Khalilullah baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ada beberapa hikmah yang harus kita petik, ada beberapa hikmah yang harus kita renungkan dalam diri kita, bahwasannya ketika kita mengungkapkan dalam diri aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka haruslah kita siap dan mampu menjalankan segala apa yang telah Allah perintahkan, siap dan mampu menjalankan segala apa yang telah Rasulullah baginda Nabi Muhammad contohkan kepada kita semuanya. Maka di ibadah hari ini, khususnya ibadah di bulan Zulhijjah, ketika kita belum diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, maka ada ibadah lain yang nilainya sama dengan ibadah haji. Ketika kita diberikan kemampuan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah ini adalah ibadah yang akan menjadi saksi bahwasannya Allah akan memberikan kemuliaan, Allah akan memberikan rahmat, Allah akan memberikan ridhonya kepada kita semuanya. Maka Syekh Imam Asy-Sya'rawi menjelaskan dalam salah satu kutipannya, ketika orang diberikan kemampuan harta, maka sesungguhnya harta itu adalah titipan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat harta, maka harta itu adalah rizki yang paling kecil yang Allah berikan kepada manusia. Lalu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan sehat, maka kenikmatan sehat ini adalah rizki tertinggi yang telah Allah berikan kepada kita. Untuk apa kesehatan ini? Yaitu untuk mengabdikan diri seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling sempurna dalam kalimat ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempurnaan dari rizkinya, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sebagai harapan kita selaku kaum mukminin, kaum muslimin. Maka dari itu, marilah kita menjemput apa yang seharusnya kita lakukan. Marilah kita lakukan sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana Nabi Ibrahim diujinya begitu berat. Nabiullah Ibrahim alaihissalam diuji ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak terkasihnya. Ketika waktu itu Nabiullah Ibrahim ketika harus meninggalkan istrinya Siti Hajar, lalu dipertemukan lagi ketika sudah balik dan hampir dewasa, Allah memerintahkan ujian yang begitu berat kepada Nabiullah Ibrahim.
Lalu makna apa yang tersirat dalam hikmah yang telah Allah ceritakan ataupun Allah firmankan dalam Al-Quran? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bizibhin 'azim wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Salamun 'ala Ibrahim kadzalika nazzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Ayat ini memberikan pandangan kepada kita bahwasannya bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam begitu ikhlas, begitu patuh, tunduk taat kepada perintah Allah meskipun itu adalah sesuatu hal yang sangat berat. Bagi kita selaku kaum mukminin, kaum muslimin, belum tentu kita mampu dengan apa yang telah dicontohkan dari hikmah perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya ini benar-benar suatu yang nyata dan kami tebus anak dengan seekor sembelihan yang begitu besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu adalah pujian yang terbaik di kalangan orang-orang yang akan datang kemudian. Sejahtera dilimpahkan atas Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika kita selaku kaum mukminin, kaum muslimin, mari kita tingkatkan kualitas keimanan kita. Kalau kita berbicara bahwasannya Allah adalah Rabb kami, maka bagaimana caranya kita menjaga kalimat La ilaha illallah sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwasannya kalimat itu adalah kalimat kunci kemenangan untuk kaum mukminin, kaum muslimin. Nabiullah Ibrahim alaihissalam pula mengajarkan kepada kita dalam hikmah yang terdapat dalam Al-Quran yang Allah firmankan kepada kita semuanya, bahwasannya ketika kita memegang teguh apa yang telah Allah perintahkan, maka skenario drama kehidupan di dunia ini yang kita lalui akan indah pada waktunya. Allah akan memberikan kebahagiaan, kesejahteraan dan juga keselamatan, tentunya bukan hanya di dunia, kelak nanti di akhirat pula. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Maka pelajaran penting dalam kisah Nabiullah Ibrahim bagi kita umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah totalitas kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan ibadah, maka beribadahlah. Ketika Allah memerintahkan amal soleh, maka beramal solehlah. Ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk berkurban, maka berkurbanlah. Untuk siapa? Tentunya itu adalah sebagai kebutuhan kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku wa nusuki, ibadahku. Sebagian mufassir menjelaskan bahwasannya pengorbananku, kurbanku. Wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, karena Allah Rabb semesta alam. Maka kita harus mengikhlaskan segala apa yang telah kita lakukan. Ibadah kita itu adalah sebagai kebutuhan kita. Salat itu adalah sebagai kebutuhan kita. Puasa adalah sebagai kebutuhan kita. Zakat, infak, sedekah adalah sebagai kebutuhan kita. Dan termasuk hari yang agung hari ini Allah perintahkan bagi mereka yang mampu untuk melaksanakan ibadah kurban, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan hewan kurban itu sebagai tunggangan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbicara tentang kurban, maka Imam Hanafi lebih jelas bahwasannya memberikan hukum wajib bagi mereka orang yang mampu, dengan alasan dalil bahwasannya man kana lahu sya'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Imam Hanafi menjelaskan bahwasannya bagi mereka yang diberikan
yang melalai atas perintah Allah dan tidak mencontoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Asy-Syafi'i lebih menegaskan lagi bahwasannya ketika hukumnya ini adalah sunnah, maka sunnahnya itu adalah sunnah ain. Orang yang mampu ataupun orang yang tidak mampu, bahwasannya kalaulah kita sudah meniatkan sesuatu yang baik, pasti Allah akan memberikan jalan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan, maka sesungguhnya itulah cara Allah yang terindah yang diberikan kepada makhluknya. Dan kita selaku kaum mukminin, kaum muslimin yang telah diberikan kemampuan baik jiwa dan raganya untuk berikhtiar, maka sisihkanlah segala sesuatu harta kita untuk dibelanjakan di jalan Allah. Tiada lain pengharapannya itu adalah mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwasannya hikmah dari pentingnya kita mengambil pelajaran dari perjalanan kekasih Allah Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu adalah tentang kemuliaan manusia. Kita adalah manusia yang ingin mengharapkan bahwasannya semata-mata ingin mendapatkan rindu dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin mendapatkan cinta dan rindunya Allah Subhanahu wa taala, kita sendiri yang paham apa yang harus kita lakukan. Kalau kita merasa butuh akan ibadah, maka laksanakanlah ibadah itu. Tapi kalau kita merasa tidak butuh dan menantang Allah bahwasanya kami tidak butuh terhadap ibadah, kami tidak percaya akan adanya Tuhan, maka sesungguhnya itu yang akan mencelakakan dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita adalah umatnya baginda Nabi Muhammad, Allah telah memberikan hidayah kepada kita, Allah telah memberikan kenikmatan iman kepada kita, maka rasakanlah manisnya iman yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu dengan merealisasikan pengabdian ibadah seutuhnya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan contoh terbaik adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, pelajaran penting yaitu bahwasannya ada manifestasi dari kesadaran kita sebagai makhluk sosial. Rasulullah adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah adalah makhluk yang paling sempurna dalam ibadahnya. Rasulullah adalah makhluk yang paling sempurna dalam akhlaknya. Rasulullah adalah makhluk sempurna dalam pergaulannya. Kita selaku manusia setahun sekali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban, maka paksakanlah diri kita, karena kalau kita tidak dipaksakan untuk berlomba dalam kebaikan, kalau kita tidak dipaksakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak dipaksakan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita akan lebih mementingkan kehidupan dunia daripada akhiratnya. Maka manifestasi yang ketiga bahwasannya dalam ibadah di Idul Adha ini adalah ada makna yang tersirat, bagaimana caranya kita berempati, bagaimana caranya kita bersimpati. Si kaya mampu merasakan bagaimana melihat orang-orang miskin yang tidak mampu untuk memakan daging. Orang-orang kaya mampu memakan sesuatu hal yang enak tiap harinya, tapi di Idul Adha ini dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan kita berbagi sesama sosial, berbagi di mana kita adalah ada solidaritas yang kita tingkatkan, sebagaimana Rasulullah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya orang yang paling bermanfaat, mereka adalah orang yang bermanfaat untuk dirinya dan juga orang lain. Maka mudah-mudahan dengan apa yang telah kita laksanakan, ibadah kita, ritual kepada Allah, Allah kabulkan segala hajatnya, Allah terima segala ibadahnya, Allah catatkan segala amal solehnya, Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang paling bersyukur sebagaimana syukurnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita ada di waktu dan bulan yang istimewa ini, di bulan Zulhijjah, tanggal 10 Zulhijjah, Allah perintahkan untuk menyembelih, maka mudah-mudahan sembelihan itu menjadi saksi bahwasannya kita adalah kaum mukminin, kaum muslimin yang mengharapkan ridho dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, serta Allah akan
akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallahu luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Mudah-mudahan apa yang kita sembelihkan, mudah-mudahan apa yang telah kita niatkan, jangan berharap kita meminta bagian, saya ingin kakinya, saya ingin hatinya, saya ingin kepalanya, saya ingin buntutnya, kecuali nanti ketika kita sudah terbagi maka bersyukurlah kepada Allah. Tidak ada sesuatu hal yang paling dicintai oleh Allah ketika mereka mengeluarkan hartanya di jalan Allah dan mereka melupakan segala sesuatu yang telah mereka ikhlaskan, niatkan karena Allah dan mengharapnya tiada lain ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berkurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala apa yang telah Allah mampukan kepada kita untuk berkurban, Allah jadikan kita hamba-hamba yang bertakwa, berkurban bukan karena dagingnya, berkurban bukan karena kita mengocorkan darahnya, tapi berharapnya itu adalah menjadi hamba-hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani min ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim irhamna wa anta khairur rahimin. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, pada hari ini kami berkumpul dengan kuasa-Mu ya Allah. Kami berharap ridho dan rahmat-Mu ya Allah. Segala ibadah kami, segala amal soleh kami, terimalah itu sebagai amalan yang akan menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Ya Allah, kami adalah hamba-hamba yang penuh dengan kehinaan, hamba-hamba yang penuh dengan lumuran dosa dan kemaksiatan. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang selalu mampu menjalankan segala perintah-Mu ya Allah. Mampukan kami dalam melaksanakan ibadah kepadamu ya Allah. Mampukan kami merasakan manisnya iman yang telah Engkau titipkan kepada kami ya Allah. Mampukan kami ya Allah merasakan nikmatnya dan manisnya ibadah kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan iman kami, mudah-mudahan ibadah kami Engkau terima, dan mudah-mudahan segala aktivitas rutinitas kami itu bernilai pahala di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, kami berharap kepadamu, tiada lain adalah kesempurnaan dari rezeki ridho-Mu ya Allah. Mudah-mudahan ridho-Mu selalu Engkau berikan kepada kami, segenap kaum mukminin, kaum muslimin, dan mudah-mudahan kami adalah termasuk hamba-hamba yang tulus menjalankan perintah-Mu, ikhlas menjalankan segala amalan soleh kami, ikhlas juga menjalankan segala rutinitas aktivitas kami, dan mudah-mudahan kami adalah termasuk hamba-hamba yang akan mendapatkan kesempurnaan nikmat-Mu, yaitu ridho dan rahmat-Mu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum